Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru di seluruh tanah air di Indonesia. Kali ini kita nanti akan menyaksikan podcast tentang pendidikan di daerah Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Kali ini kita akan menghadirkan tenaga pendidikan yang masih muda-muda. Beliau adalah yang satu nanti Mbak Rizka dan yang kedua adalah Mbak Laras Adi. Selamat menyimak. Masuk podcast Pari. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Rizal. Selamat pagi, Mbak Laras. Perkenalkan, nama saya Laras Ati dari SD Negeri 1 Jatilawang. Sekarang saya sedang melaksanakan PPD dalam jabatan di Universitas Magis Semarang. Oh, UNES ya? Oh, iya. Mohon maaf ibu mengganggu waktunya. Nggak ada istilah ganggu untuk dunia pendidikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya ibu untuk sharing terkait permasalahan yang saya temui ibu. Jenis permasalahan saya itu ada pedagogi, literasi, dan literasi. Oh iya. Tapi masalah yang saya identifikasi itu terkait rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi pesawat sederhana, Bu. Nah, tersebut itu dapat diketahui dari adanya temuan kegiatan pembelajaran yang cenderung menjadikan siswa cepat bosan dan kurang berkonsentrasi pada saat belajar. Nah, serta siswa itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Oh iya. Seperti itu permasalahan yang ada di sekolah saya. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa memiliki motivasi belajar yang banyak dalam pembelajaran itu? Oh iya. Ya. Pelajaran IPA itu sebenarnya potensi sekali untuk mengaktifkan anak. Artinya anak cenderung akan senang dengan pembelajaran IPA kalau gurunya pintar-pintar mengelola pembelajaran. Beda dengan matematika ya, IPA itu cenderungnya anak bisa lebih aktif, lebih senang ketika gurunya pintar mengelola pembelajaran. Nah, apalagi tadi dengan materi yang pesawat sederhana ya. Kalau gurunya hanya menjelaskannya dengan ceramah, dengan buka buku halaman sekian, baca, pelajari, ya anak bosan ya. Nah, IPA itu akan lebih menarik lagi ketika metode yang kita gunakan itu bervariasi. Jangan hanya ceramah, jangan hanya disuruh tugas saja, tetapi akan lebih banyak lagi kalau IPA itu dengan percobaan, dengan eksperimen, itu akan lebih, anak akan lebih greget lagi. Juga mungkin dengan melihat benda nyata. Kalau dengan melihat benda nyata, istilahnya itu kan dengan melihat dunia nyata itu kan anak itu akan belajarnya lebih bermakna lah daripada hanya baca-baca buku atau dengar-dengar teori. Oh, pesawat sederhana adalah, nah, gitu kan. Kalau anak itu ya kita belajarkan, itu kita terjunkan ke dunia nyata pembelajarannya itu. Jangan hanya yang verbalisme, tahu kata-katanya tidak tahu artinya. Kalau IPA itu cenderungnya tadi saya katakan ke eksperimen lah, eksperimen. Terus media pembelajaran itu suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan ketika pembelajaran IPA, Mbak. Nah, kalau pembelajaran IPA dengan menggunakan berbagai media, insya Allah anak tidak akan bosan, tidak akan cenderung jenuh lah. Mana-mana diterang kayak gula rasanya, diterang kayak kok nyantet ya, bosan. Tetapi kalau jenengan coba modifikasi mungkin beberapa alat nyata yang contoh pesawat sederhana, beberapa contoh, terus anak disuruh mencari contoh-contoh yang lain, bahkan tidak harus hanya dalam satu ruang kelas, Mbak. Anak bisa disuruh keluar, coba kita cari pesawat sederhana yang tipe 1 misalnya, tipe 2, anak diberi keleluasaan untuk keluar kelas, mencari benda-benda yang memiliki prinsip pesawat sederhana seperti itu, atau mungkin materi-materi yang lain. Yang jelas guru memang dituntut untuk kreatif mengelola pembelajaran, terus menggunakan berbagai metode yang bervariasi, dan juga penggunaan media. Kalau IPA, penggunaan media kalau menurut saya itu hal yang mutlak harus ya. Artinya apa? Supaya anak itu satu dalam memahami konsep lebih mudah.
Karena kan salah satu fungsi media pembelajaran demikian, mempermudah anak menguasai konsep, terus juga membuat anak lebih tertarik pada materi atau pembelajaran. Dengan tanpa media dan dengan media, saya yakin anak akan lebih tertarik yang menggunakan media. Syukur bagi bahasa Indonesia ini apa ya? Ya pokoknya syukur-syukur itu anak dilibatkan dalam pembuatan media. Pernah belum Mbak Laras? Iya, pernah. Oh, pernah. Tapi itu tidak biasa hanya mungkin pernah 1 kali. Oh, iya. Besok dikali-kalikan ya, dikali-kali. Jadi kalau anak lebih dilibatkan, yuk kita sekarang akan membuat ini. Kan anak dilibatkan dalam pembuatan alat peraga. Lah mungkin pertemuan berikutnya baru kita gunakan untuk menerangkan konsep itu juga bisa. Artinya anak lebih terlibat. Kalau anak tidak terlibat, ya cenderung insya Allah akan bosan Mbak. Tapi kalau anak terlibat dalam pembelajaran itu, kita hidupkan anaknya aktif, gurunya kreatif, seperti yang dulu pernah ada itu pakem pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang aktif tidak hanya gurunya, tetapi anaknya. Gurunya aktif mengajar, aktif membuat inovasi, aktif membuat media pembelajaran, aktif menghidupkan kelas. Dan siswanya aktif apa ya? Aktif belajar, aktif bertanya, aktif mengeluarkan pendapat. Itu harus kita gali anak untuk bisa berani mengeluarkan gagasan. Nah, kalau anak semua sudah bisa aktif, insya Allah nggak akan bosan, Mbak. IPA akan menyenangkan. Apalagi IPA kan penuh dengan percobaan. Kalau saya itu dulu masih ada pelajaran IPA kan banyak sekali eksperimen yang bisa kita lakukan. Ya, insya Allah ke depan demikian. Apalagi anak sekarang itu lebih loh, Mbak, lebih kreatif dan cerdas loh. Kalau kita tinggal sentuh sedikit gitu, kita pintar menghitungnya, insya Allah mereka akan lebih baik dari kita. Karena visinya lebih, teknologinya mereka juga lebih menguasai. Iya, sudah menguasai handphone di HP. Iya, ada macam-macam cara buat ini, cara kan jadi penasaran. Betul. Kita jadi guru jangan sampai kalah dengan mereka. Kita juga harus sering browsing bagaimana cara mengajar yang bagus, bagaimana cara mempelajari materi ini ke anak. Itu di internet harus kita manfaatkan dengan bagus. Di BMM jangan lupa Mbak, platform Merdeka Mengajar itu juga harus kita gali ke sana supaya nanti anak pembelajarannya lebih maksimal gitu ya. Betul. Nah tadi cara meningkatkannya kan terkait ada menggunakan media dan menggunakan model pembelajaran itu. Nah menurut Ibu itu media dan model pembelajaran apa yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar kelas 5 terutama pada pembelajaran materi pesantren? Oh ya. Kalau berbicara masalah media dan metode, kalau dikatakan ini untuk seluruh materi ya yang paling tepat, nggak ada yang paling tepat, harus disesuaikan dengan materinya. Katakanlah ya misalnya metode eksperimen ini sangat bagus untuk materi ini, tapi belum tentu bagus untuk materi yang lain, sehingga memang harus disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Kalau pesawat sederhana, kalau jenengan yang sudah diterapkan pakai apa ini? Pakai PBL. Oh iya. Saya kan membuat proyek bisa juga PBL mungkin ya PBL bisa. Anak-anak tadi juga mungkin bisa menggunakan eksperimen juga mungkin bisa ya, atau mungkin melakukan inquiry juga bisa ya. Tergantung jenengan lihat karakter anaknya lah. Ya. Kita kan ketika menggunakan metode itu juga harus melihat karakteristik siswanya. Siswa saya itu kalau tak terapkan itu kira-kira pas tidak. Oh kalau siswa yang itu pas tidak ya. Sehingga ketika penggunaan media itu memang satu harus kita perhatikan tujuannya disesuaikan, terus materinya, terus kemampuan siswanya, terus kemampuan sekolahnya, sarana prasarananya itu juga jadi pertimbangan. Nah ketika kalau sekolah memang nggak memungkinkan untuk, kalau dulu kan ada kit IPA itu loh Mbak. Saya melihat belum semua sekolah memanfaatkan kit IPA. Kadang mah ada di pojok, kadang ada yang rusak nggak dipakai. Nah, ada nggak di Jatilawang 1? Tapi ya jadi berbesar. Ya. Iya, lah itulah monggo dimanfaatkan eman. Kit IPA itu kan bagus sekali, banyak sekali materi yang bisa
menggunakan dengan kit IPA itu Mbak. Jangan sampai alat peraga yang sudah diberikan pemerintah malah rusak dengan sia-sia. Mending rusak karena digunakan. Misalnya, aduh digunakan jatuh pecah, itu nggak masalah. Yang penting sebelumnya kan hati-hatilah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi tetap harus sebelumnya harus anak diberi pemahaman supaya hati-hati gini caranya dan sebagainya. Ya sehingga jangan takut dengan rusak, tetapi harus dimanfaatkan secara maksimal itu. Gitu Mbak. Ya, terkait motivasi Ibu, jadi agar anak termotivasi itu guru itu melakukan pembelajaran yang menarik dengan media-media pembelajaran yang menarik siswa. Dengan siswa itu aktif, yang pembelajaran lebih hidup, ya lebih menyenangkan, betul. Nah untuk masalah selanjutnya itu terkait literasi Ibu. Ya. Masalah yang saya identifikasi itu rendahnya semangat literasi atau minat membaca siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah hal tersebut dapat diketahui dari adanya temuan siswa malas membaca teks bacaan yang panjang dikarenakan minat saya rendah untuk membaca kalimat yang pendek atau susah, apalagi diminta untuk membaca teks bacaan yang panjang. Nah alhasil pemahaman siswa dalam membaca itu rendah Bu. Nah menurut Ibu apa yang menyebabkan minat baca siswa itu rendah? Nah, yang jelas ini Mbak Laras mengajar kelas berapa? Kelas 5 ya. Ya. Yang jelas ini memang untuk membaca itu perlu pembiasaan, Mbak. Perlu pembiasaan. Iya. Saya itu dulu juga pernah membeli buku yang judulnya itu Gila Membaca. Bahwa saya ingin mempelajari itu supaya anak-anak saya, siswa-siswa saya itu bisa benar-benar membaca itu menjadi suatu kecanduan. Tetapi agak-agak tebal juga bukunya sih. Nah, berkaitan dengan ini Mbak, tadi saya katakan perlu kebiasaan. Kalau anak sejak kelas 1 saja nggak dibiasakan baca, ya mana bisa kelas 5 mau membaca ya enggak lah. Membaca itu perlu kebiasaan. Kalau dulu ketika saya jadi guru, saya menerapkan 15 menit sebelum pembelajaran saya suruh membaca semua. Saya dulu mengajar kelas 6. Semua siswa kan ada sudut baca di ruang kelas saya. Ayo anak sudah biasa sih ngambil buku masing-masing, baca sekitar 15 menit. Setelah itu secara acak, tapi semua siap karena secara acak sih kita secara acak saya suruh siswa untuk maju menceritakan apa yang tadi dibaca. Karena ada tuntutan itu mereka kan mesti membaca, kan takut nanti kalau disuruh maju enggak bisa, sehingga bacanya benar-benar dipahami. Terus mereka semua siap karena menunjuknya saya acak, tidak urut. Sekarang saya sana, besok sana, yo yang urutannya jauh, yo leha-leha ya, secara acak sehingga siap. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Artinya mereka sudah biasalah itu sebelum pembelajaran membaca. Terus tidak hanya sekedar membaca toh, harus ada umpan balik juga, feedback. Terus mereka juga kita suruh menceritakan, kadang menceritakannya dengan lisan, tetapi terkadang juga kita ingin meningkatkan literasi tulisnya dengan tulisan, diceritakan kembali dengan selembar kertas dan sebagainya. Kita mengadakan mading di dalam kelas, Mbak. Kalau saya dulu itu kelasnya pokoknya banyak sekali, ada madingnya, ada hasil pajangan kerjanya, dan hasil beberapa sumber. Nah, tadi seperti pembiasaan ya Mbak, misalnya dengan tadi sebelum pembelajaran anak dikondisikan membaca dulu, tetapi ada tindak lanjut. Selain itu juga kita sediakan sumber-sumber belajar yang mendukung literasi itu Mbak, literasi membaca. Misalnya dalam kelas ada sudut baca, di dalam sudut baca itu kita sediakan bacaan-bacaan yang menarik. Kalau dulu saya pinjam sebagian buku bacaan di perpus, saya boyong ke kelas, loh kan lebih bermanfaat ya Pak. Pagi dibaca terus sih, yang penting ada administrasinya lah Mbak. Misalnya pinjam kan tetap ada buku pinjamnya. Bahkan kalau di kelas itu juga kita sediakan anak boleh minjam bawa pulang, tetapi saya sediakan buku pinjaman. Artinya kan buku tidak hilang. Si A, dan yang piket tidak saya, anak sudah kita suruh piket hari ini iya, piket termasuk yang nyatet pinjam siapa kembali dan sebagainya. Nah itu akan menumbuhkan tadi literasi membacanya. Insya Allah kalau dari kelas 1, kelas 5 sudah jenengan sudah layak ya kan sudah terbentuk. Kan pembiasaan itu tidak perlu lama lah. Pembiasaan ibaratnya kalau kita selama 60 hari melakukan itu, bahkan ada yang berkata sekitar 40 hari, itu
itu sudah akan kebiasaan. Anak disuruh gosok gigi selama 40 hari rutin, besoknya sudah otomatis. Apalagi baca dari kelas 1 setahun, kelas 2 setahun, kelas 5 kan sudah nyenengan, tinggal mejet kan ibaratnya remote karena sudah terbiasa. Jadi tadi pembiasaan, terus juga didukung penyediaan sumber bacaan yang menarik. Ya jangan itu toh, kan kita bisa pinjam di perpus kan bisa variasi buku-bukunya. Terus juga mungkin ada semacam lomba lomba dia itu bisa untuk memotivasi anak. Nggak usah mulu-mulu lomba tingkat kecamatan, tingkat kelas saja dulu, nggak pakai kelas kok bukan berkembang bisa ke tingkat anak kelas. Itu kan bisa menunjukkan literasi baca. Terus juga memanfaatkan perpus. Jadi dalam satu perpusnya sudah dimanfaatkan belum? Kan istirahat saya amati jarang anak yang masuk ke perpus, paling mah ke tempat jajan ya. Iya, nah itu kita bisa arahkan mungkin istirahat. Kalau enggak dibuat jadwal, Mbak. Jadwal misalnya hari Senin kelas berapa kunjungan perpus, hari Selasa kelas berapa, dibuat jadwal supaya enggak berkerumun atau supaya bukunya juga teratur. Karena kalau satu sekolahan satu hari kan acak-acakan lah, dibuat jadwal itu juga bagus juga. Yang penting ada pembimbingan dari guru. Nek hanya jadwal tok jor klowor, insya Allah nggak akan jalan. Tetapi nek ada jadwal, ada pembimbingan, ada pendampingan, jalan. Pokoknya jadikan membaca itu sebuah kebutuhan. Nah, ya, saya pernah nulis artikel itu di suatu majalah bahwa jadikan membaca sebagai suatu kebutuhan. Termasuk gurunya baca kan siswanya. Guru-guru itu harus membiasakan membaca sebagai kebutuhan. Kalau sesuatu itu sudah dipandang sebagai kebutuhan, maka dia akan melakukannya. Kalau tidak melakukannya, dia akan merasa ada sesuatu yang belum kita penuhi, sehingga jadikan kebutuhan. Kita juga sebagai pendidik di rumah sering baca. Mbak Lara sudah sering baca belum? Baca buku pembaca WA. Iya, tadi kan membaca. Kebetulan saya sukanya baca. Saya kalau pergi kemana-mana, yang saya incar kadang buku. Di rumah banyak ya bukunya, ya. Bukunya itu. Saya inginnya teman-teman guru suka membaca sehingga bisa memotivasi anak didik yang suka istilah buku adalah jendela dunia. Kalau kita sering membaca, insya Allah wawasan kita akan lebih luas, banyak pengetahuan itu. Iya, betul. Terkait literasi nah, strategi, metode, model atau media apa yang digunakan untuk meningkatkan semangat literasi anak-anak itu? Ya. Itu apa itu yang bisa meningkatkan gitu yang semangat di anak-anak? Ya, yang jelas tadi pemberian motivasi daripada guru, ya, pemberian motivasi daripada guru, terus juga memberikan apresiasi. Guru harus pintar-pintar beri apresiasi pada siswa yang memang siswa sudah memberikan kemampuan literasi yang bagus, itu perlu kita apresiasi. Artinya apa? Artinya tadi bisa dengan sekali tempo kita mengadakan lomba, terus yang menang kita apresiasi. Misalnya ketika upacara hari Senin, yang juara-juara itu. Kalau dulu saya senang memberikan itu ketika hari Senin, mereka ada rasa kebanggaan tersendiri. Ketika juara kan kita berikan, misalnya juara di kecamatan apa, kita memberikan reward, itu sangat bagus. Kemudian dengan penerimaan piala, walaupun akhirnya pialanya diminta lagi karena untuk oleh sekolah. Tapi kan siswa juga diberi mungkin sekedar apalah uang pembinaan dan sebagainya, piagam sebagainya. Termasuk juga tadi yang literasi. Jadi itu perlu tadi apresiasi, juga pembinaan dan juga pembiasaan di sekolah yang mendukung ke literasi itu. Jadi metode-metode itu bisa kita terapkan tadi, pemanfaatan secara nasional perpus, juga pembiasaan fasilitas sebelum pembelajaran, juga pemanfaatan waktu ketika istirahat, itu juga kita gunakan untuk peningkatan literasi membaca. Insya Allah lama-lama kalau itu kita telaten, maka pembiasaan membaca, literasi membaca akan menjadi hal yang lumrah. Karena kalau perpus itu kan rohnya suatu sekolahan. Saya kadang prihatin
Perpunya nggak teratur, kita lihat seperti gudang. Saya beberapa kali di sekolah kadang kok memang masuk ke perpus, Masya Allah. Ya, saya harap di tempat Mbak Laras bisa lebih tertata nih perpus. Suatu saat kalau saya ke sana saya ingin lihat juga perpusnya semoga tertata. Insya Allah kalau perpunya acak-acakan ya siswanya mau ke perpus. Tapi kalau perpusnya tertata rapi, buku-bukunya juga tertata rapi, bagus, bersih. Betul, kalau mau belaran ya belaran karpet atau apa, kalau baca atau ada tempat baca-baca meja yang kecil-kecil itu juga kan. Anak akan nyaman lah, kalau sudah lihat tempatnya nyaman kan akan tertarik. Sudah lihat tempat itu kayak gudang ya, seposen gelong. Ya gitu, jadi memang perlu kerja keras guru dan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang kondusif agar siswa itu senang membaca. Tadi sumbernya ya perpus dan lingkungan belajar. Seperti ada itu loh Mbak Mading, sudah ada belum? Ya, yang Mading sekup sekolah katakanlah. Di luar, ya, belum. Ya, bisa kalau itu bisa untuk kompetensi antar kelas ya, kalau yang di halaman itu. Saya dulu senang Mading ketika di SMP Startup juga saya adakan Mading. Saya dulu pernah pegang di SMP Startup Mading, jadi untuk beberapa kelas. Di SD Teratembah juga ada Mading. Jadi yang di saya harap di Wanayasa besok juga muncul Mading. Satu pionirnya Jatilawang 1. Ya, Mading. Kan untuk maju lah. Kalau kelas yang lain belum ya mungkin kelas 5 dikasih nanti yang bagus-bagus kita tempelkan di terus di Mading yang di halaman itu. Kalau anak sudah mulai tertarik kan nanti bisa mengembang. Kelas lain boleh kumpulkan di Bularas, nanti tim redaksinya, redaktornya diambil yang bagus-bagus. Anak itu kalau karyanya dipajangan sudah merasa puas loh Mbak. Asli mereka itu iya akan senang dihargai. Jangan sampai panjenengan pernah mencela karya anak. Sejelek apapun karya anak jangan sampai pernah dicela. Akan mematahkan semangat dia. Karena anak apapun yang dikerjakan anak itu punya keistimewaan masing-masing. Kalau anak misalnya mewarnai salah saja tidak boleh kita salahkan karena ekspresi anak itu beda-beda. Imajinasinya beda. Jangan pernah mencela karya anak, itu kuncinya karena anak nanti akan patah semangatnya. Apapun karyanya harus kita apresiasi dari sisi positifnya. Insya Allah juga anak literasinya akan bagus kalau bisa dimotivasi. Terima kasih Ibu atas masalah literasi ini. Jadi harus ada pembiasaan ya, pertama itu pembiasaan bagi anak. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan perpustakaan, terus juga dari motivasi guru. Iya, penyediaan sarana prasarana hukum. Seperti di halaman sekolah ada taman-taman baca, ada kursi-kursi baca. Saya dulu pernah di itu kan ada pohonnya, di bawah pohon ada kursi-kursi kan enak istirahat membaca buku. Ya, terkait permasalahan selanjutnya itu tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, masalah yang saya identifikasi yaitu guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif pada pembelajaran IPS, materi keragaman suku bangsa dan budaya. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya temuan proses pembelajaran hanya sekedar mendengarkan, melaksanakan tugas, dan hanya terfokus pada buku saja, sehingga pembelajaran di kelas itu cenderung pasif. Nah, menurut Ibu itu, apakah pembelajaran yang inovatif itu sangat dibutuhkan? Sangat sekali Mbak, dan sangat dibutuhkan. Karena apakah pembelajaran hanya monoton ya siswanya bosan. Kalau siswanya bosan, mereka tidak minat mempelajari IPS. Kalau tidak minat, tentu prestasi IPS-nya juga akan rendah sekali. Nah, inovatif sangat penting. Ketika pembelajaran keanekaragaman budaya kok hanya baca, hanya tugas-tugas ya bosan mereka. Panjenengan sekali temu bisa gunakan ini, misalnya adakan karnaval. Itu kan juga berrelevan dengan itu. Karnaval, sekarang kita akan karnaval. Si Doni mewakili daerah Papua, si Andri mewakili Sumatera dan sebagainya. Mereka kan terus akan berpikir, saya kok disuruh
disuruh memakai Papua, apa ya keragaman budaya di Papua? Kan mereka akan belajar. Oh pakaiannya kalau Papua seperti ini, oh senjatanya seperti ini, oh tariannya seperti ini, kan otomatis itu hot lah. Jadi ya, mereka kan akan berpikir jadi kreatif. Si Ani pelajari Jawa, wah dia kan wih, saya kan hafal Jawa, apa yang akan saya tampilkan? Kan otomatis belajar pakaiannya, senjatanya, tariannya, atau makanannya, rumahnya dan sebagainya itu. Misalnya dengan ya seperti itulah. Jadi kita ciptakan inovasi-inovasi yang kreatif lah. Jangan hanya monoton yang ada di buku, jangan hanya tanya jawab toh. Kan kalau demikian kan saya pikir anak lebih kreatif loh. Kan mereka jadi berpikir banyak, belajar banyak tentang keanekaragaman budaya. Tidak hanya cukup dihafalkan Jawa Tengah, rumahnya, bentuknya, joglo, tariannya, pakaiannya. Iya, anak harus mencari sendiri. Sekarang anak sudah pintar browsing, Mbak. Tinggal dengan kembangkan kreativitasnya, mereka akan mencari browsing dan sebagainya, ya, baik di buku maupun di internet. Ya, itu berarti pembelajaran inovatif itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Iya, sangat penting. Nah, menurut Ibu, apa penyebab guru belum optimal melakukan variasi model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan pada pembelajaran? Ada beberapa hal yang saya amati, saya cermati dari itu. Yang pertama, ini mungkin ya kemauan dari guru itu sendiri yang masih rendah. Kalau kemauannya sudah rendah, mau mempelajari ya males, yang penting mulang, yang penting masuk kelas, dia nggak jadi kalau hanya seperti itu. Kalau kemauannya dia kan seperti itu, yang penting mulang, mangsane bali-bali. Jangan sampai guru sekarang seperti itu. Kemauannya harus dipupuk sendiri, harus belajar. Jangan sampai guru kok males belajar. Tuh, sekarang belajar banyak sekali Mbak. Untuk pelatihan tidak harus nunggu yang dari kabupaten, dari provinsi. Sekarang pelatihan online banyak banget Mbak. Iya, webinar banyak. Pelatihan-pelatihan yang beberapa hari lewat online juga banyak. Bisa mempelajari browsing di internet, bisa mempelajari lewat YouTube. Nah, tergantung kemauan guru. Nah, kalau dulu sih memang ada proyek pemerintah yang melakukan pelatihan tentang media pembelajaran. Saya pernah mengikuti juga ini. Tapi untuk saat ini memang karena kita sudah fokus ke IKM, banyak pelatihan yang mengarah ke IKM. Dan mungkin semoga ke depan juga ada pelatihan tentang media pembelajaran lah, karena ini sangat-sangat penting juga sih. Artinya apa? Artinya ketika guru memang kompetensinya belum mampu, kalau mereka dilatih kan lama-lama juga akan mampu gitu. Jadi pertama tadi mungkin karena memang kemampuan guru yang rendah ya. Yang kedua bisa jadi karena kemampuannya memang belum ada. Ya, mungkin guru masih baru saja masuk, belum pernah dapat pelatihan itu kan, padahal jane pingin tapi tidak bisa, tidak mampu. Nah, itu memang, itu yang perlu kita memang PR kita bersama, kita fasilitasi. Nah, harapan saya KKG dihidupkan. Ketika KKG ya, kita kemarin sudah kita kumpulkan ketua KKG yang Gus Jati, ada Mas Dani, ada Pak Santo, ada juga Pak Nur Rahman. Kita kumpulkan, kita ingin hidupkan KKG di Wanayasa. Artinya apa? Ini lebih efektif untuk menerapkan beberapa hal yang perlu dikuasai kompetensi guru. Kalau kemarin ada IKM, ada Mulai Dautayu, ada bahasa Inggris, dan juga kalau perlu media pembelajaran kedepannya kan bisa Mbak Lara jadi narasumbernya kan bisa dilewat KKG, lebih efektif lah. Soalnya lingkupnya lebih sedikit, iya. Jadi semua tidak perwakilan. Iya, kalau di kecamatan kan hanya perwakilan. Waktunya juga agak umber kan, kalau ya tidak kesusu-susu lah. Sekarang menurut bagaimanakah cara untuk memaksimalkan implementasi model-model pembelajaran dalam pembelajaran? Ya, tadi salah satunya adalah tadi dengan menghidupkan KKG lagi ya. KKG kita hidupkan, kita manfaatkan.
Terus misalnya mungkin ada pelatihan pembuatan alat peraga bersama. Alat peraga tidak harus IPA tok Mbak, IPS itu banyak sekali alat peraga yang bisa kita buat. Dulu ketika ada MBS, manajemen berbasis sekolah, itu ada pembuatan alat peraga kan berbidang. Oh ini alat peraga IPA, alat peraga matematika, IPS kan ada sendiri, dulu dikelompokkan begitu. Nah IPS kan banyak sekali, kita bisa membuat alat peraga IPS sesuai materinya kan banyak banget juga. Misalnya juga membuat ada alam buatan, ada yang alami dan sebagainya kan bisa kita buat dari itu juga peta dan sebagainya. Sehingga pelatihan memang menjadi suatu kebutuhan kalau menurut saya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran IPS. Dan tadi IPS juga perlu alat peraga lah. Kalau nggak alat peraga itu bisa berupa benda, bisa juga anak diterjunkan langsung ke masyarakat. Kita IPS mempelajari sosial tentang pasar, ya anak diajak ke pasar lah, melihat penjual pembeli, melihat proses jual beli, atau melihat macam-macam mata pencaharian kan ada di lingkungan kita. Jadi anak diterjunkan langsung ke dunia nyata, itu lebih efektif juga untuk IPS. Terus juga mungkin selain mungkin diskusi itu juga melatih anak mengeluarkan gagasannya, juga perlu juga diskusi. Anak juga mungkin saling mengkritisi pendapat kelompok yang lain, itu perlu bertukar pikiran, betul itu. Anak berani bertanya itu juga perlu kita latih loh Mbak. Bertanya itu hal yang sepele, tapi kalau nggak dilatih juga sulit. Coba kadang guru sakit dan siapa yang mau tanya? Iya, Ya bingung Iya, yang anak perlu kita gali. Dulu itu ada materi memang bagaimana cara bertanya itu menjadi betul, keterampilan bertanya itu menjadi sebuah materi dalam satu pelatihan keterampilan bertanya. Selanjutnya itu tentang model pembelajaran apa yang sesuai dengan pembelajaran IPS materi keragaman. Ya itu sih macam-macam Mbak. Bisa juga mungkin selain demonstrasi tadi ya, ada demonstrasi, ya ada karnaval juga bisa. Mungkin juga kalau IPS materi yang saat ini sampai materi apa Mbak Laras untuk IPS? Oh masih keragaman budaya ya. Selain karnaval mungkin juga pemberian tugas sebenarnya bisa juga anak-anak disuruh browsing di internet untuk itu, atau mungkin bermain peran bisa. Bermain peran itu bisa juga untuk keragaman budaya, mempraktekkan mereka misalnya peran dari budaya kolaborasi itu juga bisa lah disesuaikan dengan lingkungan yang ada di tempatnya. Karakteristik siswanya menyesuaikan siswanya mana yang kira-kira lebih efektif untuk kita terapkan di Tempuran Jati Lawang 1. Karena mungkin yang pas di Jati Lawang 1 belum tentu pas di Tempuran 2. Di Tempuran 2 pas belum tentu pas di Wanayasa 1 kan ya. Harus karakteristik siswa dan lingkungan perlu jadi perhatian untuk penentuan metode apa. Tetapi yang utama adalah tujuan pembelajarannya. Harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kalau istilah sekarang ya capaian pembelajaran. Kalau yang di kelas 1 dan kelas 4 kalau pelajaran yang masih berdua masih tujuan pembelajaran. Yaitu terkait model-model itu. Sekarang yaitu tentang literasi numerasi, eksperimen material, miskonsepsi, dan growth. Nah, masalah yang saya identifikasi itu siswa merasa kesulitan memahami materi pecahan dalam bentuk soal cerita, Bu. Nah, hal tersebut dapat diketahui dari adanya temuan hasil ulangan matematika pada materi pecahan itu rendah, terutama soal cerita. Kemudian pada saat mengerjakan soal cerita itu anak kurang memahami maksud soal cerita tersebut, seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu, apa penyebab siswa itu masih kesulitan dalam memahami dan mengerjakan soal cerita? Ya. Nah,
Itu berarti ya memang selama ini soal cerita jadi hal yang agak-agak menjadi momok ya bagi anak-anak. Rata-rata soal cerita mereka mengalami kesulitan. Nah ini memang guru harus memberikan pemahaman secara bertahap kepada anak untuk soal cerita itu. Artinya apa? Selain juga alat peraga perlu ya Mbak, pecahan itu alat peraga juga perlu. Pertama mungkin untuk mempermudah juga diperlukan alat peraga dalam pembelajaran itu. Matematika alat peraga banyak sekali lah, bisa dibuat sendiri juga. Kalau dikitnya nggak ada, buat sendiri. Terus yang kedua juga langkah-langkah pembelajaran, pemahaman anak dipahamkan bagaimana cara mempelajari suatu soal cerita. Tentu kan yang pertama mungkin harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal cerita itu. Sudah diketahui apa yang diketahui dalam soal cerita itu, terus anak juga dipahamkan dari soal cerita itu apa yang ditanyakan. Ya. Soalnya sudah dipahami, terus kemudian yang kedua yang ditanyakan anak paham. Jangan sampai anak sing ditakoke apa tidak paham, harus tahu, diketahui apa dulu poin-poinnya. Setelah itu ditanyakan apa dulu, baru dijelaskan tahapan cara mengerjakannya. Kalau caranya mengerjakannya kan tergantung soalnya itu, ada langkah-langkahnya tersendiri. Misalnya ini dikalikan ini dulu, baru setelah itu dibagi dan sebagainya, kan tergantung soal ceritanya. Yang jelas anak harus menguasai konsep dulu itu, sehingga anak harus pertama benar-benar paham akan soal itu, apa-apa saja data-data yang diketahui dari soal yang ada. Yang kedua juga tahu apa yang ditanyakan dalam soal itu. Yang ketiga baru mengerjakan langkah-langkah pengerjaannya. Terakhir adalah kesimpulan. Dan itu memang kita beberapa kali latihan, artinya memang perlu selalu diasah. Kalau hanya sekali Pak, anak memang sulit, harus berulang kali latihan Mbak. Artinya apa? Artinya anak sering diberi latihan supaya lanyah lah, supaya lancar, sehingga oh berarti begini ya cara mengerjakannya itu. Nanti otaknya akan terlatih untuk menganalisa suatu soal. Tentu dari soal yang sederhana dulu, baru meningkat agak sulit, dan yang terakhir yang hot. Terakhir hot banget. Saya gurunya agak tahu apa ini. Tadi penyebabnya itu ada kurangnya dulu dalam pemahaman soal cerita itu, saat menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua adanya kurangnya penanaman konsep soal cerita. Kemudian yang ketiga kurangnya latihan, latihan untuk siswa sehingga terbiasa dengan soal cerita. Iya, dan mungkin apa tadi alat peraga juga pengaruh juga. Kurangnya alat peraga. Iya, atau mungkin tidak tepatnya alat peraga yang digunakan ya bisa jadi. Iya. Bahkan tanpa alat peraga kadang. Saya lihat dulu jarang pakai alat peraga ketika mau diuji tes, mau nyampe IGP lah, mereka alat peraganya komplain bagus bagi karena tiap hari seperti itu wajar. Iya. Nah, menurut Ibu itu apa solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal cerita materi pecahan gitu? Solusinya ya yang pertama ya tadi itu guru harus benar-benar tentunya ya menguasai konsep dulu. Belum kadang ada ya ini tidak banyak, tapi terkadang ada guru yang nggak menguasai konsep. Kalau nggak menguasai konsep bagaimana bisa menerangkan ke siswanya? Insya Allah kalau guru menguasai konsep, yang kedua menguasai materinya, maka guru itu akan dengan lantang, akan dengan mantapnya menerangkan ke siswanya. Tapi kalau guru juga agak bingung dengan itu, maka saya yakin di kelas pun akan bingung juga menerangkan ke siswanya. Kalau konsepnya sudah menguasai, materinya sudah menguasai, terus menguasai juga metodenya, menguasai juga dengan cara pembelajaran yang baik, pengelolaan kelasnya juga baik, maka insya Allah soal cerita itu akan bisa diterima anak dengan baik juga. Dan jangan bukan tadi untuk mengadakan latihan, karena matematika itu juga perlu dilatih secara intensif juga. Semakin sering latihan, maka anak akan semakin terasah otaknya. Iya betul. Walaupun dulu ada anggapan hafalan itu tidak boleh, tapi kalau saya kok prinsipnya matematika itu anak harus hafal perkalian sampai 100 loh. Kalau hafal itu insya Allah ngerjakan apa-apa cepet.
ngerjakan gulung susun kayak ngerjakan perkalian berapa, kalau itu hafal kan nggak perlu pakai lama. Kalau itu ya kalau menurut saya tetap harus konsep itu harus iya. Jadi bagi saya nggak ada kata tabu wah hafalan itu nggak perlu kalau saya. Iya, kalau matematika akan cepat mengerjakan itu. Kalau itu hafal apalagi duluan kepala ngerjakan ke saja. Kalau nggak kan lama banget. Bayangkan dikerjakan soal iya lama tapi kalau itu set. Pakai jari. Ya, bisa pakai jari. 5 kali 8 Nah, itu kalau tidak apa. Iya, wajib ini boleh siang waktu. Nah, itu kan tadi solusi untuk meningkatkan ibu. Nah, sekarang menurut ibu itu media dan model pembelajaran apa yang cocok untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal pecahan? Ya. Soal bilangan, soal Iya. Kalau medianya kan bisa dengan menggunakan pecahan itu bisa pakai alat peraga juga. Tapi kalau kelas 6 itu juga bisa mungkin menggunakan alat-alat bantu yang ada di sekitar kita itu juga bisa ya. Mungkin juga kalau sekarang kan malah sekarang terlihat pakai media pembelajaran yang di internet itu juga bisa pakai aplikasi ya yang berbasis TIK. Itu kan anak akan lebih enak loh ketika pembelajaran pakai misalnya LCD terus menjelaskannya. Saya pernah lihat kok ada beberapa materi yang relevan dengan pecahan itu akan lebih menarik juga. Jadi menggunakan media yang IT-nya itu digunakan pakai PowerPoint ya apa-apa lah PowerPoint, tetapi yang dengan desain untuk menerangkan pecahan-pecahan itu kan bisa pakai yang mungkin lingkaran yang dipecah-pecah itu pakai yang PowerPoint dan mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di internet itu bisa animasi ya ya gitu ya. Hanya memang kadang kita guru juga butuh sih untuk keterampilan guru membuat animasi itu memang butuh pelatihan sebenarnya. Pernah ikut belum Mbak? Saya itu pernah ikut ya pelatihan pembelajaran pembuatan media pembelajaran ya. Memang asik tapi ya memang butuh pengorbanan waktu dan tenaga pikiran sih. Harus kreatif yang seperti apa? Iya, tapi sekarang kan sudah banyak sekali bisa kita download lah Mbak. Ya kan bisa browsing di internet untuk misalnya ya untuk bisa dengan rangkum dibuat dalam suatu tayangan PowerPoint atau video pembelajaran, yaitu untuk bisa mendukung itu. Iya. Kalau mungkin perlu terjun ke lapangan ya nggak apa-apa, soal cerita bisa jadi misalnya ya, tentang belanja-belanja dan sebagainya, anak didekatkan dengan lingkungan. Ya Tilawan 1 kan dekat dengan pasar, jejer kan, bisa diajak ke pasar, iya betul. Iya, kalau perlu praktek, ya praktek juga, anak dibeli ya kan bisa 1 kilo cari bungkusan yang jadi 4 atau gimana gitu dan sebagainya lah, bisa dengan mereka lah dekat pasar kan memanfaatkan pasar untuk media pembelajaran alam nyata, anak terjun langsung ke dunia nyata. Nanti diminta beli 2 kilo tapi dibagi menjadi 6. Iya bisa ya. Dapat apa aja jadi Pak tunggu videonya. Kalau praktek itu kan dengan dekat pasar nggak perlu energi banyak untuk naik bis, cukup keluar anak-anak kita akan berada ke pasar, kita tugas kelompok ini membeli apa, gula atau apa, nanti dijadikan berapa bungkus, yang sini mungkin membeli yang lain gitu. Bisa ya. Jadi pikirin bareng-bareng. Iya. Kan jadi aktif semua. Betul. Dengan tinggalkan. Tapi hati-hati tidak jalan raya yang penting dengan hati-hati. Keselamatan utama dan insya Allah anak akan asik lah, seneng banget kok Lombok. Iya gitu. Ya itu terkait soal cerita itu. Memang soal cerita itu di kelas manapun kelas rendah maupun kelas tinggi itu setidaknya itu susah karena mengartikan soalnya susah apalagi mengerjakan. Iya, yang penting langkahnya tadi diketahui data-datanya dulu, diketahui apa yang ditanyakan, baru mengerjakan lah.
anak didik kita ke tujuan pembelajaran. Pembelajarannya Iya itu. Ibu, terima kasih Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata ini. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau mungkin jawaban saya enggak sesuai yang diharapkan, ya mohon dimaafkan. Tadi hanya dari sekedar pengalaman yang pernah kita lakukan. Saya tutup wawancara hari ini Ibu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih banyak Bu.